Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juli Irwanto, NPM 19753029. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai ujian akhir praktikum Sistem Basis Data bagian 1, yaitu Conceptual Design. Dan kasus ini akan dikaitkan oleh pandemi saat ini, dan judul yang akan saya angkat adalah pemeriksaan rapid test orang dalam pantauan pandemi COVID-19 di rumah sakit rujukan daerah. Dan inilah adalah konseptual desain yang saya buat, terdapat dari beberapa entitas, yaitu pasien, satgas, laboratorium, hasil, zona merah, gejala, rujuk rumah sakit, dan juga isolasi mandiri. Di sini di dalam entitas pasien terdapat UID, yaitu nomor induk kependudukan atau NIK. Dalam entitas satgas, UID-nya adalah ID petugas. Di laboratorium, UID-nya adalah ID analis. Di entitas hasil, UID-nya adalah ID. Zona merah, UID-nya adalah kode daerah. Gejala, UID-nya adalah kode gejala. Dalam rujuk rumah sakit, UID-nya adalah ID rumah sakit. Isolasi mandiri, UID-nya adalah kode kelurahan. Yang selanjutnya, relasi yang dibuat. Yang pertama adalah pasien dengan satgas, yaitu relasinya adalah many to one. Dalam entitas pasien terdapat beberapa atribut lainnya seperti nama, tempat tanggal lahir, dan juga jenis kelamin, yang masing-masing adalah mandatory. Yang artinya mandatory adalah untuk wajib atau harus mengisi data dan tidak boleh nul. Akan berelasi dengan satgas. Dengan atribut lainnya adalah nama petugas, nomor sampel, dan juga jenis periksa. Masing-masing adalah opsional untuk nama petugas, unik untuk nomor sampel, dan juga mandatory untuk jenis periksa. Akan berelasi dengan pasien, yaitu many to one, yaitu beberapa pasien diperiksa oleh satu satgas, dan satu satgas memeriksa beberapa pasien. Yang kedua adalah pasien dengan laboratorium. Dalam entitas laboratorium terdapat UID, yaitu ID analis. Atribut lainnya adalah nama, yang di sini adalah opsional. Relasinya adalah many to one, yaitu beberapa pasien dianalisis oleh satu laboratorium, dan satu laboratorium menganalisis beberapa pasien. Selanjutnya adalah hasil dengan pasien. Dalam hasil terdapat atribut lainnya, yaitu mulai dan akhir, yang masing-masing adalah mandatory. Relasinya adalah one to many. Satu hasil mengidentifikasi beberapa pasien, dan beberapa pasien teridentifikasi melalui satu hasil. Selanjutnya adalah zona merah dengan pasien. Di sini adalah atribut lain dari zona merah adalah lama dengan tipe opsional. Relasi dengan pasien adalah many to one. Beberapa zona merah dikunjungi oleh satu pasien. Satu pasien mengunjungi beberapa zona merah. Selanjutnya adalah gejala. Pasien dengan gejala. Di dalam gejala terdapat atribut lain seperti nama dan lama. Nama adalah mandatory.
dan lama adalah opsional. Relasinya adalah one to many, yang artinya satu pasien merasakan beberapa gejala dan beberapa gejala dirasakan oleh satu pasien. Dan itulah beberapa relasi yang terbentuk dalam konseptual basis data saya. Dan selanjutnya adalah normalisasi. Konseptual basis data saya sudah dinormalisasi. Yang pertama adalah bentuk 1, yaitu dengan menghilangkan data yang multi value. Di dalam laboratorium, saya menghilangkan keterangan, dan juga di dalam pasien, saya menghilangkan keterangan dan juga alamat yang bisa menimbulkan multi value. Dan normalisasi bentuk kedua adalah dikelompokkan berdasarkan primary key. Keterangan atau gejala yang tadinya terdapat di pasien agar tidak menimbulkan multi value, saya menghasilkan entitas lain, yaitu entitas gejala dan juga entitas zona merah. Zona merah itu turunan dari riwayat perjalanan yang saya buat menjadi entitas lain, yaitu zona merah. Dan yang ketiga adalah bentuk ketiga atau normalisasi ketiga, mengurangi atau menghapus atribut yang tidak bergantung pada primary key, yaitu di sini saya contohkan adalah laboratorium. Saya mengurangi atau membuang yaitu nama dokter atau nama petugas yang akan memeriksa atau yang memberikan sampel. Jadi normalisasi itu adalah untuk mempersingkat atau mengurangi atribut-atribut yang harusnya di satu entitas. Itu banyak sekali atribut dan kita mungkin akan kesusahan, jadinya diadakan normalisasi agar lebih data yang dihasilkan agar lebih merinci. Dan selanjutnya adalah ARCH. Di sini adalah supertype dan subtype. Dengan supertype adalah hasil dengan atribut UID-nya adalah ID. Atribut lain adalah mulai dan akhir, dan masing-masing adalah mandatory. Dan subentitas yaitu reaktif dan non-reaktif. Fungsi dari supertype adalah untuk menyatukan dua entitas yang memiliki hampir sama satu sama lainnya dalam hal atribut di dalamnya. Jadi kita jadikan satu, jadilah supertype agar meringkas. Jadinya ada indukan dan turunannya adalah reaktif dan non-reaktif. Dan selanjutnya ARCH. Ini adalah tanda ARCH yang di sini terdapat simbol XOR atau exclusive OR. ARCH adalah jika satu entitas direlasikan akan memiliki dua pilihan yang nantinya tidak boleh dua pilihan itu dipilih dalam satu waktu untuk bersamaan, dan hanya harus satu pilihan, yaitu dibuatlah ARCH ini. Contohnya reaktif dicatat, banyak pasien reaktif dicatat akan dirujuk ke rumah sakit, dan juga pasien reaktif dicatat, banyak pasien reaktif dicatat
bisa untuk isolasi mandiri di rumah atau kediamannya masing-masing. Jadi terdapat dua pilihan, pasien reaktif akan dirujuk atau diisolasi mandiri. Namun kita tidak bisa memilih keduanya, jadi ARCH, yaitu kita memilih salah satu, yaitu rujuk rumah sakit. Artinya ARCH digunakan untuk atau difungsikan untuk merelasikan dua buah entitas yang keduanya tidak berbagi dalam hal isi atributnya atau tidak sama. Dan selanjutnya, ini adalah contoh hasil data yang konseptual desain yang saya buat. Di sini terdapat nomor surat atau nomor hasil pemeriksaan laboratorium. Selanjutnya adalah nama, nomor induk kependudukan. Selanjutnya adalah tempat dan tanggal lahir, alamat pasien, RT dan RW, dan hasil analisa laboratorium, sampel darah, dan hasil rapid test, yaitu reaktif atau non-reaktif. Tindakan jika reaktif bisa dua, yaitu rujuk rumah sakit atau isolasi mandiri. Dan jika rujuk rumah sakit yang dipilih atau yang ditentukan, maka nama rumah sakit akan diisi. Begitu sebaliknya, jika isolasi mandiri, maka yang diisi adalah pengawas, di mana pengawas akan bertanggung jawab terhadap hasil rapid test pasien yang tidak memilih dirujuk di rumah sakit namun isolasi mandiri. Dan kesimpulannya adalah untuk membuat sebuah desain database, kita perlu mempelajari bagaimana dan apa fungsi dari database yang akan kita buat. Selanjutnya kita harus merencanakan atau merancang apa saja entitas yang akan dibutuhkan untuk membangun sebuah desain database. Dan juga penentuan relasi dan unique identifier juga harus disesuaikan dan dipersiapkan sebaik mungkin. Dan itulah penjelasan dari saya. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.